dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini ada yang tahu nggak mau Ibu membahas tentang apa? Berbagi, Bu. Untuk berbagi infak dengan ikhlas. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak itu diharapkan memahami seperti pengertian infak, terus menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan menjelaskan contoh dan hikmahnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa sih infak itu harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain? Ada yang tahu nggak, Mbak Nurul? Ya, aku coba. Ya, karena kalau tidak ikhlas maka iya jadinya bukan infak. Iya, Ya betul. Kita harus melakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, selanjutnya itu ada pengertian apa anak-anak? Infak. Jadi, bisa dibacakan Mbak Intan? Infak secara bahasa, infak berasal dari kata Arab anfaqo yunfiqu infakan, yang berarti mengerjakan, mengeluarkan atau menggunakan harta. Menurut istilah syariat Islam, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT untuk kepentingan yang diperintahkan atau dianjurkan olehnya, baik kepada keluarga, kerabat, fakir miskin maupun orang kepentingan umum di jalan Allah. Nah, betul sekali. Jadi, infak itu secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti apa? Anfaqo, yunfiqu dan infaqo. Nah, yang berarti itu membelanjakan, seperti mengeluarkan atau menggunakan harta. Kalau menurut istilah, yaitu infak itu mengeluarkan sebagian harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah, nah untuk kepentingan yang diperintahkannya. Nah, dianjurkan baik kepada keluarga, kerabat, fakir miskin maupun untuk kepentingan umum di jalan Allah. Nah, selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah, bisa dibaca bareng-bareng ya anak-anak. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala qullatun wala syafa'atun wal kafiruna humud dhalimun. Artinya, Sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi berlebih padanya hari itu. Tidak ada kesehatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Katakan itulah orang salih. betul sekali. Nah, jadi artinya itu seperti wahai orang yang beriman, infaklah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat. Nah, selanjutnya tadi ada isi kandungannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang memerintahkan bahwa orang yang beriman itu agar menginfakkan sebagian rezekinya yang telah diberikan sebelum datangnya hari kiamat. Terus pada hari tersebut tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, karena beramal itu selama kita masih hidup. Terus tidak ada jual beli persahabatan maupun pertolongan yang dapat menandingan amal soleh seseorang. Terus ada contoh penerapannya, bisa dibacakan Mbak Nurul. Contoh penerapan. Ya, yang pertama, ketika menerima uang saku langsung menyisihkan sebagian untuk infak. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan tanpa menunggu diminta. Yang ketiga, menggunakan sebagian rezeki
untuk kegiatan sosial daripada menghabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Betul sekali. Yang pertama itu adalah ketika kita menerima uang saku itu langsung menyisihkan sebagian untuk infak. Nah, itu walaupun terkadang itu sulit, yaitu melatih kita untuk selalu berinfak. Menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah. Kemudian yang keempat itu menjadikan infak sebagai bekal kehidupan akhiratku. Betul sekali. Dan dalam hikmahnya di Quran surat Al-Baqarah itu ada satu, memanfaatkan harta untuk jalan Allah, terus tidak menunda berbuat baik dan menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah, terus menjadikan infak itu sebagai bekal kehidupan di akhirat. Nah, selanjutnya ada studi kasus ya. Ini ada studi kasus 1 dan studi kasus 2. Itu bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok sampai dia jadi akal. Tidak boleh ya. Ini studi kasus yang nomor 2. Itu kasih waktu 5 detik ya. 5 detik ya, itu kan 5 detik. Sudah, karena cuma Pak Satu ini excited banget ya ini Pak Satu ya. Ayo, ini yang duluan. Dibacakan ya itu soalnya. Ya, saya yang membaca soalnya. Ini adanya ke ya bisa ke sana ya. Ya, Nah, aku di sini bukan di sana. ya, iya aku mau lihat. Jadi tadi kasus pertama itu Rani menerima uang saku setiap hari saat sekolah mengadakan pengalaman infak untuk korban banjir. Nah, Rani ingin membeli jajanan favoritnya, namun ia tetap menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berinfak dengan ikhlas. Ya, Dijawab. Ayo, tadi diskusi. Pertanyaannya kan, apa sikap tadi yang mencerminkan pengalaman Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan mengapa sikap tersebut patut dicontoh? Jawabannya, sikap Rani yang menyisihkan sebagian uang sakunya untuk infak menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah, keikhlasan dan peduli kepada sesama sehingga patut dicontoh. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 apa ini? Soalnya ini studi kasusnya Aldi. Ya, Aldi ya, MBB-nya masih OTW. Ya, masih OTW ya nanti ya. Kasusnya itu berarti saat pulang sekolah, Aldi itu melihat temannya kesulitan membeli alat tulis. Tanpa diminta dan tanpa memberitahu teman-temannya, Aldi menggunakan uangnya untuk memberikan temannya itu alat tulis. Pertanyaannya yang pertama, apa hikmah yang diperoleh dari tindakan Aldi? Itu tindakan Andi itu mengajarkan kepedulian Bu, memanfaatkan rezeki di jalan Allah dan tidak menunda kebaikan serta mengharapkan ridhonya Allah. Betul sekali. Berarti apa? Ya, bisa juga ya. Betul sekali ya. Tadi kenapa kita itu harus peka ya terhadap kesulitan orang lain. Contohnya seperti Aldi ini tanpa diminta ya memberitahu teman-temannya ya bahwa membantu temannya untuk membeli alat tulis.
Ya.